hadis dari Bapak Dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi ilmu hadis yang berjudul Keutamaan Memelihara Anak Yatim Miliknya. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan dijelaskan pada PowerPoint kali ini. Pembahasan yang pertama, hadis tentang keutamaan memelihara anak yatim. Yang kedua, apa itu anak yatim? Dan yang ketiga, hak anak yatim atas harta dan miliknya. Dan yang keempat, tanggung jawab dalam memelihara anak yatim. Dan yang kelima, mendapatkan keberkahan dan ganjaran. Keenam, contoh dalam sejarah Islam tentang anak yatim. Dan yang ketujuh, ada kesimpulan. Baiklah, kita akan memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu hadis tentang keutamaan memelihara anak yatim. Jadi teman-teman, ada sebuah hadis yang berbunyi tentang keutamaan memelihara anak yatim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man kana lahu waladun yatimun falyu'timahu wal yuksihi wal yaj'alahu min nafsihi fa innahu yakunu lahu jannah, yang artinya barang siapa yang mempunyai anak yatim, maka hendaklah ia memberinya makanan dan pakaian, dan hendaklah ia mendidiknya seperti dirinya sendiri, niscaya baginya surga. Pembahasan yang kedua, apa itu anak yatim? Anak yatim adalah anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Biasanya merujuk pada anak yang kehilangan ayahnya. Secara umum, anak yatim sering dianggap sebagai anak yang membutuhkan perhatian dan bantuan lebih karena kehilangan orang tua yang menjadi tempat mereka bergantung secara emosional, finansial, dan perlindungan. Dalam banyak budaya dan agama, termasuk Islam, anak yatim sering mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk dukungan sosial, pendidikan, dan bantuan material. Yang ketiga, hak anak yatim, hak atas harta dan miliknya. Anak yatim berhak mendapatkan warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia. Menjaga dan mengelola harta anak yatim adalah kewajiban yang sangat penting dengan tidak merampas hak-hak mereka. Jadi teman-teman, di sini ada satu surah yang menunjukkan tentang hak atas harta dan milik anak yatim, yaitu adalah surah An-Nisa ayat 2, yang artinya, berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan yang keempat, tanggung jawab dalam memelihara anak yatim, yaitu meliputi memberikan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, serta perawatan kesehatan. Wali atau pengurus anak yatim harus mengelola harta mereka dengan bijaksana, menjaga hak-hak mereka, dan memastikan masa depan mereka terjamin. Selain itu, anak yatim juga harus diberikan kasih sayang dan perhatian emosional yang cukup agar tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Yang kelima, memelihara anak yatim memiliki banyak keberkahan dan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, memelihara anak yatim dianggap sebagai amal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Ada satu ganjaran dan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahala yang besar di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim akan bersama di surga seperti ini," sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari.
Ini menunjukkan bahwa memelihara anak yatim mendekatkan seseorang kepada syurga. Contoh dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah anak yatim dan memelihara anak yatim pula. Anak yatim lainnya seperti Zaid bin Harithah, banyak sahabat yang merawat anak yatim dengan penuh kasih sayang yang menjadi contoh bagi umat Islam. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, kesimpulannya ialah memelihara anak yatim adalah kewajiban sosial dan agama yang sangat mulia. Hak milik anak yatim harus dilindungi dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Mari bersama-sama menjaga dan memberi kebahagiaan kepada anak yatim. Halo, sekarang kita akan memasuki pada sesi quiz time. Are you ready? Pertanyaan yang pertama, apa hukum Islam tentang memelihara anak yatim? A. Wajib untuk yang kurang berada. B. Wajib untuk yang belum nikah. C. Wajib untuk fakir miskin. D. Wajib bagi orang-orang yang mampu. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita jawab yang D. Nah, ternyata jawabannya yang D, teman-teman. Wajib untuk orang yang mampu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan anak yatim? A. Menjaganya dan tidak memberinya makan. B. Mengangkat anak yatim dan memberinya perhatian dan kasih sayang yang lebih. C. Memarahinya dan selalu memukulnya. D. Merawatnya dan meminta imbalan lebih dari masyarakat. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita jawab yang B. Nah, ternyata jawabannya benar lagi, teman-teman. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, apa kewajiban orang tua angkat terhadap anak yatim? A. Hanya memberikannya tempat tinggal. B. Menasihatinya terus-menerus. C. Menyediakan kebutuhannya, mendidik, membina, mengasihi, dan menghormati hak-haknya. D. Memberi makan dan minum, membedakannya dari anak-anak kandungnya. Kira-kira jawaban yang benar apa ya? Coba kita jawab yang B. Ya, ternyata jawaban kita salah. Coba kita coba lagi ya. Coba kita jawab yang C. Nah, ternyata jawabannya yang C, teman-teman. Kembali kepada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan satu surah Al-Quran beserta ayat berapa yang menjelaskan keutamaan memelihara anak yatim. A. Surah Al-Baqarah ayat 83. B. Surah An-Nur ayat 32. C. Surah Al-Isra ayat 23. D. Surah An-Nisa ayat 36. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita bikin yang A. Nah, ternyata jawabannya benar, teman-teman, yang A. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana memastikan kesejahteraan anak yatim? A. Memberikan perhatian kepadanya. B. Hanya melihat dia tersenyum itu udah lebih dari cukup. C. Membiarkan ia bermain tanpa ada larangan sedikit pun. D. Memenuhi semua kebutuhannya apa saja yang dibutuhkannya. Kira-kira jawaban pertanyaan terakhir ini apa ya, teman-teman? Coba kita jawab yang A. Ya, ternyata jawaban kita salah. Coba kita ulangin lagi ya, teman-teman.
Kira-kira apa ya? Coba kita bikin yang D. Nah, ternyata jawaban yang nomor 5 yang D, teman-teman. Memenuhi semua kebutuhannya, apa saja yang diperlukannya. Oke, cukup sekian.